Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Hidayah, NIM 1911100002525 kelas ME, Prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan presentasi mengenai PPL saya, yaitu yang berjudul Administrasi Penjualan di IMA Collection. Yang pertama yaitu latar belakang. Program pengalaman lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sesuai antara program ekonomi yang diambil dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Unisnu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang mencetak para sarjana dan ahli media. Dalam hal ini, Unisnu Jepara terus melakukan pembaruan dan perbaikan dalam hal penyesuaian kurikulum agar mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Salah satunya dengan mengadakan program pelatihan praktik lapangan atau PPL yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Dalam perusahaan ini, penulis juga ditugaskan untuk menjaga toko sandal yang menjual berbagai macam barang seperti sandal wanita, pria, tas wanita, sepatu sekolah, tas sekolah, dan aksesoris lainnya. Dalam tugas tersebut, penulis ditugaskan untuk menghandle toko pada saat ada customer yang ingin melihat stok produk yang dijual online maupun offline. Toko IMA Collection ini berada di Pasar Jepara 2. Pasar ini terletak di pusat kota Jepara yang merupakan pasar pagi, yang jam operasionalnya yaitu mulai dari jam 5:30 sampai jam 12 siang. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menyusun tugas akhir dengan judul Administrasi Penjualan di IMA Collection. Selanjutnya yaitu tujuan program pengalaman lapangan. Yang pertama yaitu mengimplementasikan ilmu sesuai konsentrasi selama masa perkuliahan ke dunia kerja sesungguhnya. Yang kedua, menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja. Yang ketiga, menambah wawasan pikir dan pengetahuan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia kerja. Yang keempat, melatih mahasiswa dalam mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kreatif dalam melakukan sesuatu pekerjaan baik dalam urusan pribadi maupun dalam dunia kerja. Yang terakhir, melatih kemampuan praktikan untuk mampu bersikap mandiri serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu manfaat program pengalaman lapangan bagi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mendapatkan pengalaman juga keterampilan dari program pengalaman lapangan yang dilaksanakan. Yang kedua, mahasiswa dapat melihat kondisi lapangan yang sesungguhnya dan pengalaman di perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman menggunakan metode analisis masalah yang tepat, pemecahan masalah, manajemen usaha. Manfaat bagi program studi yang pertama yaitu mendapatkan masukan yang berguna untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Yang kedua, terbangunnya jejaring kerjasama antara perusahaan atau institusi mitra guna meningkatkan kompetisi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, program dan pengalaman lapangan juga digunakan sebagai media untuk memperkenalkan program studi kepada perusahaan maupun institut mitra. Manfaat bagi institusi mitra atau perusahaan yaitu yang pertama, institusi mitra dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua, perusahaan mendapatkan alternatif calon tenaga kerja yang tepat terhadap pemecahan masalah dalam manajemen usaha. Yang ketiga, dalam menciptakan sebuah bentuk kerjasama antara yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi perusahaan dan Unisnu Jepara. Yang selanjutnya yaitu profil usaha atau profil perusahaan. IMA Collection ini adalah toko yang didirikan oleh Ibu Imro'atul Wahidah
Pada tahun 2006, toko ini merupakan toko yang menjual sandal wanita dan pria, tas wanita, sepatu, dan sepatu sekolah, tas sekolah, dan aksesoris lainnya. Toko Ima Collection ini berada di Pasar Jepara 2, dan pasar ini terletak di pusat kota Jepara yang merupakan pasar pagi. Secara strategis dan teknis, usaha ini memang didirikan pada saat yang tepat dan tempatnya yang strategis karena belum terdapat banyak saingan penjual sandal yang berada di Pasar Jepara 2, sehingga membuat usaha ini dapat bertahan lama untuk beroperasional sampai sekarang. Namun ada keunggulan dari toko ini, yaitu memiliki harga yang tak jauh beda dengan harga grosir di pasaran, sehingga membuat para customer lebih memilih membeli barang dari toko ini untuk menghemat waktu dan transportasi. Toko ini juga menjual pada pelanggan grosiran yang biasanya membeli sandal banyak untuk dijual lagi. Setelah saya bekerja di toko selama 1 tahun, saya mencoba mengembangkan toko dengan cara membuatkan akun pada aplikasi belanja online Shopee dan Tokopedia, sehingga pemilik dapat memasarkan produknya pada aplikasi belanja online ini. Setelah beberapa bulan berjualan, sekarang toko online memiliki 1,8 ribu followers pada akun Shopee-nya. Karena harganya yang murah dibandingkan toko yang lain, toko ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Toko yang ada di aplikasi Shopee dan Tokopedia ini bernama Agiva Shop. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, uraian bidang kerja. Yang pertama yaitu menjaga toko. Dalam melaksanakan kegiatan program PPL ini, pada saat di toko, penulis melayani beberapa customer lokal secara online maupun offline. Ada beberapa customer yang langsung datang ke toko dan juga ada yang pesan melalui WhatsApp atau Shopee atau Tokopedia untuk menanyakan stok apa saja yang dimiliki di toko. Yang kedua, membantu mengecek barang yang baru datang. Pada saat barang datang, penulis akan menghitung jumlah yang baru datang dan mengecek kelengkapan barang serta quality control. Yang ketiga adalah packing barang. Jika tidak ada tugas ikut membantu packing pesanan pelanggan yang diorder via Shopee dan Tokopedia. Yang keempat, mengganti display barang yang baru. Setiap ada produk baru, maka produk yang model lama akan diturunkan dari rak untuk diganti dengan produk-produk yang baru agar para customer yang datang tidak merasa bosan dan berminat untuk berbelanja lagi. Yang kelima, melayani pelanggan. Karyawan melayani pelanggan dengan cepat dan tanggap dan mampu meyakinkan pelanggan serta memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan merekomendasikan produk yang bagus untuk pelanggan adalah tujuan untuk menaikkan income toko. Yang keenam yaitu menata produk, mengelompokkan barang sesuai dengan jenis barang dengan memperhatikan keindahan untuk menarik minat konsumen dan keinginan membeli produk tersebut, serta membersihkan produk yang kotor. Selanjutnya, menyiapkan pesanan pelanggan, menyiapkan orderan dari aplikasi Shopee maupun Tokopedia sesuai dengan pesanan pelanggan dan mengeceknya lagi barang yang akan di-packing. Yang ke-7, mengirim barang orderan dari Shopee maupun Tokopedia ke jasa layanan pengiriman barang terdekat. Yang terakhir, merekap penghasilan, yaitu merekap seluruh penghasilan pada hari itu dan mencatatnya di buku agenda lalu disetorkan kepada pemilik toko. Selanjutnya yaitu hambatan saat bekerja. Sampai saat ini ada beberapa kendala yang dialami oleh toko Ima Collection ini adalah dalam melakukan promosi pemasaran.
toko IMA Collection masih melakukan dengan cara menyebarluaskan melalui mulut ke mulut saja. Lalu setelah itu, dalam proses pembukuan untuk pembuatan laporan rekapitulasi penjualan dan laporan lainnya, pihak toko IMA Collection masih melakukannya dengan mencatatnya ke dalam sebuah buku agenda. Lalu, resiko pada saat musim hujan, banyak sekali barang yang lembab sehingga banyak barang yang terkena jamur. Jadi harus dibersihkan kotorannya dari jamur dan menjemurnya. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi hambatan kerja. Yang pertama, untuk kedepannya sebaiknya pemilik toko menambah karyawan karena semua tugas hanya dihandle oleh satu staf saja. Yang kedua, untuk mempromosikan produk sebaiknya menggunakan media sosial lainnya seperti Facebook atau Instagram untuk menambah area promosi yang lebih luas sehingga banyak konsumen yang datang atau membeli. Yang ketiga, untuk mempromosikan akun Shopee sebaiknya pemilik lebih banyak memberikan promo atau diskon pada calon pembeli sehingga dapat meningkatkan income. Yang keempat, untuk kedepannya sebaiknya penataan letak toko dapat diubah sehingga pembeli dapat mudah dalam menemukan produk yang mereka cari. Yang terakhir, untuk mengatasi resiko pada saat musim hujan, barang yang mudah lembab dan sedikit karena terkena jamur harus dipisahkan dengan barang yang lain agar tidak menular. Kesimpulan dari semuanya yaitu selama melaksanakan kegiatan PPL selama 40 hari di toko IMA Collection, banyak mendapatkan pengalaman kerja yang sangat berharga di mana penulis bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan di perkuliahan ini. Ini merupakan suatu bentuk pembelajaran yang sangat penting guna menambah pengalaman yang tidak didapatkan dari bangku perkuliahan. Toko IMA Collection ini bisa mengenal kegiatan marketing yang berada pada lapangan langsung, dan kegiatan marketing ini sangat berguna untuk perkembangan perekonomian ke depannya. Ilmu marketing ini perlu digunakan setiap kegiatan pemasaran supaya memudahkan pemilik untuk menarik pelanggan dengan teknik yang dipelajari pada kegiatan perkuliahan. Dengan kegiatan PPL ini akan membantu mahasiswa untuk mengenal secara langsung dunia kerja serta tugas-tugas dan bentuk teknik marketing yang sesungguhnya. Penulis juga mengetahui bagaimana pengerjaan serta penyelesaian tugas yang diberikan dari awal sampai akhir secara efektif dan efisien. Selain itu pula juga bisa mendidik untuk bersikap disiplin baik waktu maupun bekerja secara jujur dan penuh tanggung jawab pada tugas yang diberikan. Kegiatan ini saya menyimpulkan bahwa program PPL ini merupakan program yang sangat penting bagi kami mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, karena dengan adanya program ini kami dapat melihat langsung proses-proses kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Saran: berdasarkan hasil program praktik lapangan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan melakukan PPL ini merupakan tanggung jawab bersama antara mahasiswa praktikan, perusahaan, maupun pihak Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Yang kedua, untuk PPL generasi berikutnya, pihak pengurus PPL reguler 2 hendaknya memberikan bekal yang cukup bagi mahasiswa sebelum melaksanakan PPL, baik secara moral maupun material, agar PPL dapat berjalan dengan baik dan lebih optimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.